Satu. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, program ini tentunya berkolaborasi dengan Eljon TV dan saya nggak sendirian, ada juga Yunike Suwandi Putri Bumi 2021 Indonesia. Halo Yunik, apa kabar? Halo halo semuanya, selamat pagi. Wow, semangat pagi dan juga selamat pagi, semangat terus. Oke, kali ini kita mau ngomong tentang uang elektronik. Sekarang ini kan banyak banget tentang cashless nih. Bagaimana untuk mencegah juga pemutusan hubungan dengan COVID. Nah, dibutuhkan namanya uang elektronik. Nah, sudah hadir bersama saya ada Bro Vicky Gan Saputra. Iya, beliau ini adalah CEO dari Netsme dan juga co-founder dari Netsme. Nah, apa itu Netsme? Kita mau ngobrol-ngobrol. Silakan Bro Vicky. He's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Kenalan dulu dong bro. Oke, halo semuanya. Nama saya Vicky. Saya co-founder dan CEO dari Netsme Kreasi Indonesia. Practically, apa yang saya kerjain itu lebih ke arah we are trying to provide like a payment system, especially untuk keseluruhan warga masyarakat Indonesia ya, agar mereka memiliki akses khususnya untuk digital payment dengan cara lebih mudah. Most likely yang kita kerjain itu khususnya untuk payment system ini kita banyak bergerak terutama di luar kota-kota besar sih, jadi kayak di suburb area, tapi juga tidak tertutup kemungkinan belakangan kita juga cukup intens, kita banyak berkolaborasi secara langsung melakukan B2B kolaborasi di mana kita menyediakan layanan digital payment as a service, kurang lebih seperti itu sih simpelnya. Wow, keren banget nih Pak Vicky tentang usahanya, tentang payment access nih. Terus Pak Vicky mungkin kita mau tahu kalau tadi bisnisnya berjalannya tentang seperti apa yang sudah Pak Vicky jelaskan, kita mau tahu nih Pak Vicky, gimana awalnya bisnis ini bisa berkembang gitu. Maksudnya awal dari yang saya kerjain Iya. gitu ya kali ya. So awalnya sih kalau Netsme itu kita banyak bergerak sebagai kalau dilihat ya aplikasi kita itu awalnya tuh semacam kayak kita mencoba menjadi sosial media waktu itu. Sebelum saya mulai masuk terus take over dan juga melakukan revamping mengenai model bisnisnya. Jadi awalnya sih kalau dilihat sampai sekarang juga bisa dilihat juga aplikasi Netsme sendiri itu awalnya itu memberikan layanan solusi seperti kayak messaging maupun sosial media gitu loh. Kita mencoba waktu itu kali-kali lah Indonesia punya layanan messaging maupun sosial media sendiri gitu loh. Masa harus semuanya tergantung dari asing gitu kan, kurang lebih gitu. Tapi kalau kita bicara secara bisnis model, waktu itu begitu saya masuk kurang lebih di sekitar pertengahan 2017 lah ya. Saya lihat yang potensi pasar yang lebih besar, khususnya yang lebih banyak dibutuhkan, khususnya untuk masyarakat Indonesia, kayaknya lebih banyak ke arah digital payment. Dan memang sejak saya masuk, arahnya yang waktu itu saya mulai, ya langsung ngurus perizinan sih. Cukup lama, karena kurang lebih memakan waktu hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun, karena sebetulnya secara operasional sendiri, saya itu belum lama loh, kita sendiri baru mulai operasi secara penuh dengan perizinan yang kita miliki itu kurang lebih baru Januari 2021. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti baru ya? Cukup baru, karena 3 tahun cuma ngurusin izin tok. 3 tahun ngurus izin nih. Ya, karena kita kan bicara di lembaga keuangan ya. Kalau kita bicara keuangan itu salah satu yang paling matters, yang paling prinsipal itu lebih ke arah perizinannya sih. Nggak setiap perusahaan bisa dengan mudah langsung memulai jump in gitu, and then bisa memulai bisnisnya khususnya di bidang keuangan seperti ini sih. Maka dari itu ya cukup challenging dan sangat menarik lah, kurang lebih seperti itu. Cukup challenging dan menarik. Ini 3 tahun kan waktu juga yang nggak cepet ya Bu. Kenapa lu terus-terusan fokus dan berjuang di sini nih Bu? Apa yang lu lihat sih Bro? Pertama lihat potensinya ya. Kalau kita bicara terlepas Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang luar biasa besar ya.
Tapi kalau kita dan juga kalau yang cukup menarik di sini exposure terhadap digital ya. Gue belum bicara mengenai literasi ataupun inklusi, tapi kalau kita bicara secara exposure digital itu juga udah cukup besar. Bisa dikatakan kan kalau kita bicara di di Indonesia, di Asia Tenggara lah, Indonesia kan yang terbesar ya. Tapi salah satu hal yang menarik kalau kita bicara digital apapun, mau digital bisnis pun, menurut dari saya sendiri segala sesuatunya entry point yang paling yang paling pas itu justru dari digital payment. Kenapa? Whatever that you do in your digital in your digital space ya, punya impression gede, reach yang luar biasa, engagementnya tinggi, tapi nggak bisa dimonetize kan capek-capekin diri sendiri ya. Kurang lebih begitu kan, bro? Iya betul. So, entry point yang paling baik untuk suatu kalau kita mau ngembangin bisnis terutama digital ya berarti kan pertanyaan pertama adalah how you pay, how you monetize gitu loh. That's why before saya ngurus Nesmi ini kan previously saya as you know that I'm dealing with digital bisnis lainnya yang cukup lumayan lama gitu kan. Itu memang kita lihat memang salah satu pain point yang cukup kritikal itu most likely di bidang digital payment-nya. Dan kalau kita bicara digital payment, betul hari ini udah banyak sekali pemain lainnya yang raksasa-raksasa, Dekakon and everything. Tapi kalau kami lihat masih banyakkan menyasarnya untuk kalangan di perkotaan besar gitu loh. Nah, sementara kalau saya sendiri, Nesmi sendiri itu kita mencoba menyasarnya lebih ke arah dari sejak awal itu memang ke arah daerah-daerah suburb, daerah-daerah perkotaan kecil. Kurang lebih kayak gitu, bro. So, kalau kita lihat seperti itu, harusnya kita lihat secara statistik, number, dan sejenisnya, kita bisa lihat bahwa potensi Indonesia tuh luar biasa besar sekali sih. Bro, ini freeze atau gimana ya? Enggak masih good. Yes. Your camera looks like freeze. Oh enggak, gue terkagum sama lu itu. Agak bro, beneran nggak gerak bro. Iya. Silakan Unik. Yeah. Sudah Pak, mungkin masih terputuskah? Aman? Aman. Suara sih kayaknya enggak ya, tapi videonya kayaknya nggak gerak ya. Oh gitu ya. Oke. Tapi anyhow kurang lebih seperti itu bro, karena simple that we take a look itu selama makin kesini, apalagi dengan adanya pandemi, apalagi dengan seperti ini kita makin menyadari bahwa if we are talking about cashless payment become kalau tadinya cuma sekedar fancy gitu ya, fancy things now become one of sesuatu hal yang dibutuhkan gitu loh. Whatever dealing business yang what you want to do kan at least kan you need to get paid, right? Iya. Benar sekali. Jadi lebih mudah ya. Pembayaran yang paling cepat, aman, murah, dan yang pastinya reliable lah kurang lebih. That's what we are doing right now. Wow, keren banget. Ngomong-ngomong tentang pandemi nih, Pak Vicky. Kendalanya selama pandemi, kalau misalnya usaha-usaha yang lain kan mungkin kendalanya sangat berat ya, apalagi masa pandemi ini. Kalau tentang Nesmi sendiri itu gimana nih di masa pandemi ini? Gini, I strongly believe saat pandemi ini most of the business ya cukup challenging ya untuk bisa menghadapinya gitu. Tapi ya memang kita lihat terlepas challenging-nya luar biasa, kita lihat justru ini juga opportunity juga sih, khususnya kalau kita bicara di digital space ya, di payment dan sejenisnya, kita lihat memang justru pandemi ini menjadi semacam kayak sejak 2 tahun terakhir ini menjadi titik tolak gitu loh. Kalau tadinya yang saya sampaikan kan, kalau tadinya awalnya sekedar fancy, sekarang dengan adanya pandemi ini digital payment menjadi suatu kebutuhan gitu loh. Jadi satu hal yang kita lihat ya prospeknya justru makin bagus sih, kurang lebih kayak gitu ya. Mantap. Jadi makin karena butuh orang mulai pakai. Nah sekarang gue mau nanya nih, bro, udah berapa banyak nih user yang pakai Nesmi dan juga udah kolaborasi sama brand-brand apa saja? Oke, so kalau kita kan sebetulnya buat gambaran juga ya bahwa kita punya aplikasi itu, gua basisnya itu ada 2. Basis aplikasi gua tuh ada 2. Basis aplikasi gua tuh ada 2, bro. Jadi kalau kita bicara secara pembayaran, aplikasi pembayaran satu lagi, dan satu lagi itu kita punya aplikasi untuk merchant.
Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kalau kita bicara dari dua aplikasi itu, kalau secara aplikasi pembayaran kita, itu practically gue belum banyak sih ya. Kita baru sekitar 3 jutaan. Tapi kalau 3 juta lumayan, Bu. bro, compare with others, believe me, is nothing. Hmm. Nothing. So, but we quiet inilah. Kita cukup happy karena practically kita bukan jalanin ini dengan bakar-bakar gimana banget ya. Kita benar-benar bertumbuh relatively semi organik lah, kurang lebih kayak gitu. Low Dan cost kita misalnya. kan juga nggak punya banyak privilege gitu ya, kurang lebih untuk bisa gimana banget gitu. Jadi ya so far kita memperoleh traction yang cukup lumayan, itu satu dari segi pembayaran. Kalau dari segi merchant-nya sendiri, hari ini kita udah bicara di angka 8.000 lebih. Dan harusnya sih kalau semuanya nggak ada isu, akhir bulan ini kita bicara di angka 10.000 ke atas sih. So growing-nya cukup cepat karena berbagai macam inisiatif program kolaborasi yang kita jalanin sih. Jadi misalkan contoh kalau tadi ditanyakan sekalian mau jawab ya, kita bicara untuk kolaborasi secara korporasinya gitu. Ada beberapa kemitraan strategis yang kita jalanin, misalkan contoh sama Mustika Ratu Group gitu ya, Yayasan Putri Indonesia ya, dengan mereka. And then kita juga sama Mitra 10 dan juga kita banyak banget sama pemerintah daerah untuk khususnya pengembangan desa-desa digital. Nah, yang terakhir kita juga lagi cukup intens mencoba bantu untuk Jackpreneur. Jadi mungkin misalkan notice ya, kalau di Jakarta itu kan ada program Jackpreneur yang luar biasa banget tuh untuk membantu para UMKM. Nah, kita mencoba membantu nggak cuma sekedar memberikan solusi pembayaran digitalnya semata, tapi kita juga bantu agar pihak pembinanya, khususnya Pemprov DKI-nya ini, selaku Jackpreneur ini bisa ikut untuk bisa memonitor secara langsung, jadi hand to hand ya sama binaannya. Jadi harapannya manajemennya itu ataupun pengembangan usahanya itu menjadi lebih berkembang dan lebih baik lagi. Because we believe that if you cannot measure, you cannot manage, right? So itu beberapa hal yang kita coba deliver. Kurang lebih gitu sih, bro. Kita baru 1 tahun lah ya, kurang lebih. Tapi so far yang udah running seperti itu. Dan oh iya, sama satu lagi, kita juga ikut berkolaborasi untuk mendukung perusahaan satu lagi itu ITDC, Indonesia Tourism Corporation Development, yang tahu lah ya, yang di Bali itu ya, Nusa Dua. Hari ini kan mereka ada hajatan MotoGP, gitu kan? Nah, itu kebetulan kita juga dipercaya, juga support dukung, memberikan solusi nggak cuma sekedar digital payment service, tapi juga overall ekosistem platformnya gitu loh. Jadi kita memberikan support teknologi di situ, sehingga harapannya pelaksanaan MotoGP kali ini itu bisa berlangsung dengan lebih lancar lah dengan dukungan teknologinya. Kurang lebih kayak gitu. Wow, di Mandalika tuh, Bu ya? Yoi. Semua pakai Netsme ya, Bu? Wah, mantap. Ini beda nih, beda lagi. Jadi pola pengembangan bisnis kita ini kita nggak seperti itu. Tadi yang sebagaimana gue sampaikan, kita kan selain menggunakan aplikasi yang kita miliki sendiri, kita juga ada layanan khususnya terhadap kemitraan korporasi kami, bentuknya payment system as a service gitu ya. Jadi di situ bukan Nesmi yang nongol, tapi dari pihak korporasi mitra kita gitu loh. Jadi kayak misalkan contoh ITDC, kita mendukung mereka kan, kita coba dukung bantu bangun aplikasi namanya Explorin gitu ya. Kita di balik layar, jadi sebagai back end infrastrukturnya, kurang lebih seperti itu. Dan apalagi dengan teknologi QRAS, Kris lah ya, kalau familiar Kris, yang dari Bank Indonesia yang lisensinya juga kami miliki, itu memungkinkan kita nggak harus ngotot. Kalau dulu misalkan kalau kita bicara digital bisnis dulu kan maksain gimana caranya membangun ekosistem sendiri, betul ya? Nah, tadi kalau ingat di awal gue sharing mengenai hari-hari ini membangun ekosistem itu penting, menjadi satu hal yang penting. Tapi kalau nggak membangun sendiri, I strongly believe you need like a huge amount of investment, right? So yang kita coba develop adalah gimana caranya kita membangun ekosistem based on the collaboration, bro. Jadi membuat agar aligning the interest setiap stakeholder, memungkinkan mereka ini bisa kita bangun satu ekosistem
yang saling menguntungkan, ya kan? Kita bisa majunya bareng-bareng. Nah, itu yang challenging, bro. Tapi so far kita cukup bersyukur dapat tanggapan yang cukup menarik, dan terutama ya kita lebih banyak mendevelop based on the KRIS, lisensi KRIS yang Bank Indonesia berikan buat kita sih. Nah, dengan itu kan kalau dulu misalkan contoh I strongly believe kan kan untuk bisa bayar you need to install Nesmi, right? Sekarang kayak misalkan contoh if you want to pay me gitu kan, what I need just elektronik kayak buat bayar e-tol gitu kan. And then gua modified gitu kan. Kelihatan nggak QR-nya, bro? Kelihatan. Nah, ya kan? Iya. Dengan QR seperti ini aja, you don't need to install aplikasi Nesmi, bro. Oh, udah. Right? Kalau dulu untuk bisa gua mengakses atau memberikan layanan pembayaran digital itu you need to install Nesmi, right? Iya. Sekarang dengan adanya program KRIS dari BI ini, dari Bank Indonesia ini, memungkinkan setidaknya kalau dari perhitungan gua kurang lebih 120 juta penduduk Indonesia bisa mengakses pembayaran ini. Why? Kenapa? Karena simple, KRIS ini yang dari Bank Indonesia ini memungkinkan sekitar 70 perusahaan yang bergerak di bidang keuangan baik perbankan maupun non-bank itu bisa melakukan pembayaran secara langsung tanpa harus bikin coding-coding lagi, bro. Jadi kalau dulu kan unit payment gateway to do like a cross payment among the platform, right? Right now don't need. What you need is just a payment system, especially dengan KRIS ya dari Bank Indonesia itu sendiri. What you need ya udah gimana caranya melakukan inovasi based on KRIS. Itu yang kita lakuin. Jadi kita coba masuk cari berbagai macam solusi yang memang menjadi kebutuhan gitu loh untuk satu ekosistem berkembang lebih lanjut gitu, bro. Jadi for example like yang kita solusi berikan untuk Putri Indonesia ya. Kayak kemarin itu kita menjadi salah satu case study yang dipakai oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu tahun ini punya program namanya 15 juta pengguna KRIS, bro. Kalau tahun lalu tuh kan programnya Indonesia tuh 12 juta merchant KRIS. Itu Bank Indonesia tembus tuh, bro. Jadi per akhir tahun 2021 itu merchant KRIS se-Indonesia itu 15 juta. So strongly believe kalau misalnya kita bicara secara payment system dibandingin EDC dan lain sebagainya, mungkin KRIS ini adalah merchant dengan penyebaran yang paling luas se-Indonesia. Iya. Luas mudah juga ya, luas dan mudah. Dan lu nggak perlu ada investasi EDC atau sejenisnya kan. Iya. You can use your own mobile phone or just cetak kayak gini doang, bro. Iya. Right? Simple that way. If you want to try untuk pay me gitu kan, pakai ini juga bisa, bro. Dari layar ini doang. Gitu, bro. So, kita membuat satu develop platform tuh yang kita dukung buat Putri Indonesia kemarin itu suatu open platform sehingga orang ngevote itu nggak harus menginstal atau visit atau all the hal-hal yang menyebalkan gitu kan untuk login dulu dan sejenisnya kan. Nggak memberatkan handphone lah ya, nggak memberatkan handphone. Ya, nggak memberatkan. So whatever apps that you have in your app, misalnya contoh Bro Ruby sekarang lu pakai apa? GoPay, OVO, and all the game pasti pakai dong. Iya, GoPay pakai, OVO pakai. Iya. Banknya pakai apa? BCA. Mandiri ada. Iya, Livin. Ada. Lu pakai Living, pakai BCA ya kan. Iya. So whenever you want to kayak misalkan contoh GoPay gitu kan, GoPay atau gue sebut merek lain ya, is okay, right? Misalkan GoPay, even myself, even my own apps ya Nesmi. If you want to vote using my app gitu Nesmi gitu kan, kan Nesmi GoPay itu is similar. OVO juga similar. Kita most likely untuk bisa melakukan pembayaran, we need to do like top up atau kita harus linkingkan dengan rekening bank kita. Kan pilihannya kan seperti itu. Itu kan ngeribetin ya, bro. Right? Sementara as you know, kalau di uang elektronik kita kan nggak semua punya saldo yang cukup berkelebihan gimana. Betul kan? Iya. So, mostly kan saldo kita ada di mobile banking. Ya kan? So kalau dulu misalkan you need to install something or you need to visit something yang gua kembangin buat Musika Ratu, you can use your own mobile banking, for example like BCA atau Living atau BNI, whatever lah ya. Bisa connect semua ya. You can do vote instantly. Wow. So itu salah satu case study yang kita kemarin
cukup happy, kita cukup berbangga dipakai sama Bank Indonesia untuk gimana caranya agar kalau tahun lalu tuh lebih ke arah merchant, pengembangan merchant, tahun ini tuh kalau Bank Indonesia ekspektasinya pengguna gitu bro. Karena terlepas merchantnya luar biasa banyak, terus orang yang bisa melakukan pembayaran ini tadi yang gue bilang kan, kayak pengguna berapa? Dana aja kalau nggak salah 90 juta user, ya kan? GoPay lebih banyak dari itu, sih. Gue bilang kan, maksudnya pengguna elektronik aja di Indonesia mungkin penetrasinya udah luar biasa. Betul. Ya kan? Tapi faktanya mereka melakukan pembayaran langsung seperti ini masih sedikit, bro. So, ekspektasi dari Bank Indonesia gimana caranya agar semua platform bisa berkolaborasi bersama, meningkatkan penggunaan ini, arahnya lebih ke arah untuk benar-benar cashless society di Indonesia itu bisa terbentuk secara bersama-sama gitu. So, that's what we are doing right now. Keren banget ya ini. Inovasi yang dilakukan tuh wow banget gitu. Iya. Thank you. Bro, lu kreatif banget dan wah keren banget. Boleh kasih tau nggak bro bagaimana kunci sukses ala Vicky Gunn nih? Wah, tips sukses buat para penonton juga nih bro. Kalau dibilang sukses kayaknya I don't believe like udah kejadian ya, karena kalau menurut gua sukses itu sendiri kan suatu proses yang terus-menerus ya. Nggak pernah ada habisnya sih ya. Gue cuman believe bahwa whatever it is ya, we just keep moving forward aja sih. Keep moving forward so long that we strongly believe apa yang kita lakuin itu ada nilai tambah baik ke diri kita maupun ke pihak lainnya, ya just keep moving forward to make it happen. So itu yang kurang lebih selalu gue lakuin sih. Gimana caranya kita sama-sama bisa nggak cuman pastinya kita perlu hal yang positif buat diri kita sendiri, tapi hari-hari gini ya, apalagi dengan semakin interconnected kemana-mana, gimana caranya kita berkolaborasi dengan yang lain, tapi pada saat bersamaan kita juga maju sama-sama gitu. So, for me it's simple, just keep moving forward, especially when you believe you can create added value for your own and then also for your own ecosystem gitu. Kurang lebih kayak gitu, bro. Keep moving forward, pokoknya kuncinya itu ya, dan percaya dengan apa yang kita lakukan itu pastinya nanti kalau kita berusaha ya akan sukses gitu. Nah Pak Vicky, apa nih selanjutnya dari bisnis ini, rencananya dari Netsme nih? Rencananya simple ya, kita kan baru setahun gerak. Ekspektasinya kita kolaborasi dengan korporasi maupun komunitasnya itu nggak berhenti sampai di sini. Kita masih terus sedang mengembangkan dengan banyak melakukan integrasi maupun kolaborasi dengan banyak komunitas maupun korporasi lainnya. Harapannya kita benar-benar bisa menjadi payment system as a service yang bisa diandalkan khususnya buat kemitraan kami sih. Jadi memang arahnya apa yang akan dari kita sendiri Netsme kembangkan sendiri ada seperti itu sih. Wah keren banget Bro Vicky, all the best buat Netsme. Mantep banget, thank you so much nih udah berbagi sukses buat Netsme-nya. Dan pokoknya seneng banget kita bisa dengernya ya kan, di tengah kondisi pandemi malah bisa kolaborasi dan lain-lain, makin mantap. Sekali lagi thank you so much Bu Vicky udah berbagi. Teman-teman jangan lupa untuk download Netsme ya, pakai Netsme, apalagi ini sangat membantu sekali di zaman mungkin nggak cuma Netsme ya bro, gue sih sarankan bikin kris pakai Netsme deh. Bikin kris pakai Netsme. Terus kris itu yang kita kembangkan nggak cuma untuk your own business, but for example if you want to have your own kris, karena kris itu once you bikin itu is your own. Like kalau sekarang ada lagi ngomong NFT-an gitu ya. Iya. Ya kan NFT kan kripto dan sejenisnya itu ya menarik, tapi ya as you know masih agak cukup panjang ya kita bicaranya dan nggak bisa langsung dipakai kan. Lu pakai kris ya kan, ya udah simplify yourself man, simplify your life loh. Kayak misalkan contoh simpelnya ya lu download aja di aplikasi Toko Netsme, aplikasinya namanya Toko Netsme gitu ya. You do your own gitu kan, just register and everything, so long you do it in the working day and working hour, instantly you can have your own kris gitu. Namanya silahkan bebas, misalkan contoh jangan pakai nama pribadi, misalkan contoh RH atau Ruby
Ruby channel atau apa, yes up to you lah gitu kan. And then you can have your own gitu kan. Lu masukin di kartu lu sendiri kayak gini gitu kan. Ataupun whatever it is lah. Jadi kalau misalkan ada yang Bro Ruby, ya udah nih gue mau transfer ya, atau misalkan gue mau bayar nih yang kemarin, atau gimana ya, lu tinggal kasih lihat aja, nggak perlu kasih nomor rekening detail-detail kayak biasanya kan bro. Iya. Hari gini lu sharing nomor rekening, terus ada nama lengkap diri lu sendiri. Resiko ya. Be ready that you are exposing your digital things to, ya hari gini kan digital semua ya bro. You're exposing your personal things to the public bro. Wah, iya. Apalagi Chris Nesmi, lu wajib pakai lah. Wajib pakai. Abis ini saya unik, kita mesti download ya. Ya, pasti canggih banget lagi. Ayo teman-teman, download dan pakai. Betul banget untuk safety-nya ya. Apalagi nama lengkap. Wah, ngeri banget kalau itu ya. Benar banget. Nama lengkap sesuai KTP kan serem banget, bro. Iya, betul. Wah, ini memudahkan benar. Oke, sekali lagi terima kasih Bro Vicky. Sukses juga, unik. Thank you juga udah dampingin saya nih ngobrol-ngobrol. Oke, teman-teman, dengan demikian usai pula acara Rahasia Investasi Sukses. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton terus Rahasia Investasi Sukses episode lainnya. Saya Ruby Herman dan juga ada Unik. Sampai jumpa. Bye-bye.